5 orang terkaya di dunia tahun 2023. Selamat datang kembali pemirsa setia. Tahu nggak sih? Selamat datang di channel yang akan membagikan seputar informasi-informasi menarik yang harus kalian ketahui. Informasi kali ini adalah mengenai 5 daftar orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe agar saya semakin semangat lagi untuk menghimpun info-info menarik lainnya. Majalah Forbes kembali merilis daftar orang-orang berpengaruh secara ekonomi di dunia pada awal Februari 2023 ini. Berikut kami sampaikan informasi lengkapnya. Posisi kelima, Warren Buffett. Warren Edward Buffett adalah seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat. Buffett adalah komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway adalah perusahaan konglomerasi yang bermarkas di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat yang memiliki banyak perusahaan subsidiari. Bisnis inti dari Berkshire Hathaway adalah asuransi, termasuk properti dan asuransi jiwa, reinsuransi, dan asuransi khusus yang tidak standar. Saat ini, Berkshire memiliki berbagai bisnis seperti perusahaan retail permen, penerbit koran, perusahaan retail peralatan rumah tangga, penjualan ensiklopedia, penjualan vacuum cleaner, pabrik, dan distribusi seragam, retail, perhiasan, dan lain-lain. Selain itu, Berkshire juga memiliki sejumlah saham di beberapa perusahaan berpengaruh di wilayah Amerika dan dunia, seperti The Washington Post Company, Moody's Corporation, American Express, The Coca-Cola Company, American Standard Companies, Ameriprise Financial, Anheuser-Busch, Canadian National Railway, Comcast, Comdisco, ConocoPhillips, Costco Wholesale, Diageo plc, First Data Corporation, Gannett, General Electric, The Home Depot, H&R Block, Iron Mountain, Lexmark International, Lowe's Companies, M&T Bank, Moody's Corporation, Mueller Industries, Nike, Outback Steakhouse, PetroChina, Tier 1 Imports, Procter & Gamble, Seal Air, Service Master. Berkshire juga memiliki bidang usaha non-asuransi seperti pakaian, produk-produk bangunan, jasa penerbangan, dan bidang usaha retail. Selain itu, Buffett juga dikenal sebagai salah satu orang kaya yang dermawan. Pada bulan Juni 2006 lalu, dia mengumumkan rencana baru untuk memberikan 83% dari kekayaannya kepada Bill and Melinda Gates Foundation. Ia berjanji setara dengan 10 juta saham Berkshire Hathaway kelas B kepada Bill dan Melinda Gates Foundation yang kira-kira bernilai sekitar 30,7 miliar US dollar per 23 Juni 2006. Menjadikannya sumbangan amal terbesar dalam sejarah. Yayasan akan menerima 5% dari total setiap bulan Juli, mulai dari tahun 2006. Dengan banyaknya investasi dan anak usaha yang dimiliki oleh Buffett, maka Forbes menobatkan Warren Buffett sebagai orang terkaya kelima untuk tahun 2023 dengan kekayaan mencapai 107,6 bilion US dollar atau sekitar 1.596 triliun rupiah. Posisi keempat, Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison adalah salah satu pendiri dan CEO dari perusahaan perangkat lunak database Oracle Corporation. Ellison memiliki bakat dalam matematika dan pada masa mudanya bekerja untuk perusahaan Ampex. Salah satu proyeknya adalah gudang data untuk CIA yang ia beri nama Oracle. Oracle Corporation adalah sebuah perusahaan teknologi komputer multinasional yang berkantor pusat di Austin, Texas. Perusahaan ini menjual perangkat lunak dan teknologi basis data, sistem komputasi awan, dan perangkat lunak perusahaan, terutama sistem manajemen basis data buatannya sendiri. Perusahaan ini sebelumnya berkantor pusat di Redwood Shores, California hingga Desember 2020 dan saat ini telah memindahkan kantor pusatnya ke Texas. Pada tahun 2020, Oracle merupakan perusahaan perangkat lunak dengan pendapatan dan kapitalisasi pasar terbesar kedua di dunia. Perusahaan ini juga mengembangkan dan membangun alat untuk pengembangan dan sistem basis data dari perangkat lunak kelas menengah, perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan, perangkat lunak manajemen sumber daya manusia, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan, dan perangkat lunak manajemen rantai pasok. Selain mengembangkan Oracle, Ellison sempat menduduki kursi direktur Apple Computer pada 1997 silam.
Ia membesarkan Apple hingga 2002 sebelum akhirnya kembali fokus mengembangkan Oracle. Selain menciptakan software database, Oracle juga kerap mengakuisisi perusahaan teknologi lain. Pada 21 Januari 2010, Oracle mengakuisisi Sun Microsystems, pemilik open source populer MySQL. Dengan hartanya, Ellison rajin berinvestasi pada sejumlah saham perusahaan teknologi dan inovasi serta properti. Salah satu yang terkenal adalah Tesla, di mana ia selain memiliki saham, sempat duduk sebagai dewan direktur perusahaan pada periode 2018 hingga 2022. Ia juga berinvestasi pada klub tenis Indian Wells karena memiliki ketertarikan pada dunia tenis. Dengan berbagai investasi yang digelutinya, Forbes menetapkan Larry Ellison sebagai orang terkaya di posisi keempat dengan total kekayaan mencapai 112,5 bilion US dollar atau sekitar 1.681 triliun rupiah. Posisi ketiga, Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos adalah pendiri, ketua, CEO, presiden dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia, Amazon.com. Lulusan Universitas Princeton, Bezos pernah menjadi anggota Pi Beta Kappa, bekerja sebagai analis keuangan untuk D&E Shaw & Co. sebelum mendirikan Amazon pada tahun 1994. Ia juga pernah dipilih sebagai Person of the Year oleh majalah Time. Pada tahun 1994, Bezos mendirikan situs web Amazon.com. Model bisnis Amazon.com dirancangnya sewaktu mengendarai mobil dari New York ke Seattle. Situs web Amazon.com yang didirikan Bezos membawanya sebagai salah seorang pengusaha sukses era .com. Pada tahun 2004, Bezos mendirikan perusahaan bernama Blue Origin yang bergerak di bidang penerbangan sipil luar angkasa. Sebagian besar kekayaan Bezos berasal dari Amazon.com. Amazon adalah perusahaan multinasional teknologi, perusahaan Amerika yang berfokus pada e-niaga, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon adalah salah satu dari 5 besar perusahaan di industri teknologi informasi Amerika Serikat bersama dengan Google, Apple, Meta, Facebook, dan Microsoft. Perusahaan ini telah disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya paling berpengaruh di dunia serta merek paling berharga di dunia. Beberapa anak usaha Amazon seperti A9.com, eBooks, Alexa Internet, Amazon.com, Amazon Air, Amazon Books, Amazon Fresh, Amazon Games, Amazon Lab, Amazon Logistics, Amazon Pharmacy, Amazon Publishing, Amazon Robotics, Amazon Studios, Audible, Body Labs, Book Depository, Comixology, Digital Photography Review, Eero LLC, Goodreads, Graphic, IMDb, MGM Holdings, PillPack, Ring, Soap.com, Twitch Interactive, Whole Foods Market, Wood, Zappos, dan Zoox. Amazon dikenal dengan disrupsinya terhadap industri mapan melalui inovasi teknologi dan skala besar. Penyedia internal pasar online, platform AI assistant, live streaming terbesar di dunia, dan platform cloud computing. Amazon adalah perusahaan internet terbesar berdasarkan pendapatan di dunia, pemberi kerja swasta terbesar di Amerika Serikat, dan salah satu dari perusahaan paling berharga. Dengan banyaknya anak usaha serta perkembangan pesat Amazon, majalah Forbes menetapkan Jeff Bezos sebagai orang terkaya ketiga di dunia dengan total kekayaan mencapai 121,3 bilion US dollar atau sekitar 1.813 triliun rupiah. Posisi kedua, Elon Musk. Elon Reeve Musk adalah seorang tokoh bisnis dan investor. Dia adalah pendiri, CEO, dan chief engineer SpaceX, angel investor, CEO dan arsitek produk Tesla, pemilik dan CEO Twitter, pendiri The Boring Company, salah satu pendiri Neuralink dan OpenAI, dan presiden Yayasan Musk Filantropis. Musk mendirikan SpaceX pada tahun 2002, sebuah perusahaan jasa penerbangan luar angkasa. Pada tahun 2004, dia adalah investor awal di pabrikan kendaraan listrik Tesla Motors. Ia menjadi ketua dan arsitek produknya, menjabat sebagai CEO pada tahun 2008. Pada tahun 2006, ia membantu mendirikan Solar City, sebuah perusahaan energi surya yang kemudian diakuisisi oleh Tesla dan menjadi Tesla Energy. Pada 2015, ia ikut mendirikan OpenAI, sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan nirlaba. Tahun berikutnya, dia ikut mendirikan Neuralink, sebuah perusahaan neuroteknologi yang mengembangkan antarmuka otak komputer
dan The Boring Company, sebuah perusahaan konstruktor terowongan. Musk juga telah mengusulkan sistem transportasi fast train berkecepatan tinggi Hyperloop. Pada tahun 2002, Elon Musk mengakuisisi Twitter senilai 44 miliar US dollar. Di bawah Musk, Tesla juga telah membangun beberapa pabrik baterai lithium-ion dan kendaraan listrik bernama Gigafactories. Sejak penawaran umum perdana pada tahun 2010, saham Tesla meningkat secara signifikan dan menjadikan Tesla pembuat mobil paling berharga di musim panas 2020 dan memasuki S&P 500 akhir tahun tersebut. Pada Oktober 2021, perusahaan ini mencapai kapitalisasi pasar sebesar 1 triliun US dollar, perusahaan ke-6 dalam sejarah Amerika Serikat yang melakukannya. Dengan kemampuan bisnis dan berbagai investasi serta kekayaan yang dimilikinya, majalah Forbes menetapkan Elon Musk sebagai orang terkaya kedua di dunia dengan total kekayaan mencapai 194,1 bilion US dollar atau sekitar 2.956 triliun rupiah. Posisi pertama, Bernard Arnault and Family. Bernard Arnault adalah seorang pebisnis dan kolektor seni asal Prancis. Ia merupakan chairman dan CEO dari LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton, produsen barang mewah terbesar di dunia. Jika kalian sudah tidak asing dengan brand-brand ternama seperti Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Kenzo, Louis, Sephora, Marc Jacobs, Fendi, dan sejumlah brand lainnya, maka nama Bernard Arnault adalah pemiliknya. Ia memulai karirnya pada tahun 1971 dengan bekerja di perusahaan milik ayahnya, Fred Savinel, di mana ayahnya juga menjadi presiden perusahaan tersebut mulai tahun 1978 hingga 1984. Pada bulan Juli 1988, Arnault menyediakan 1,5 miliar US dollar untuk membentuk sebuah perusahaan induk dengan Guinness yang memegang 24% saham LVMH. Sebagai respon terhadap rumor bahwa Louis Vuitton Group membeli saham LVMH untuk membentuk saham minoritas penghalang, Arnault pun menghabiskan 600 juta US dollar untuk membeli 13,5% saham LVMH lagi, sehingga menjadikannya pemegang saham terbanyak. Pada bulan Januari 1989, ia menghabiskan 500 juta US dollar untuk dapat memegang total saham 43,5% dan 35% hak suara, sehingga ia mencapai minoritas penghalang yang dibutuhkan untuk menghentikan pembubaran LVMH Group. Pada tanggal 13 Januari 1989, ia pun dipilih menjadi chairman Dewan Direksi LVMH. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Arnault pun mengakuisisi sejumlah brand seperti Celine, Berluti dan Kenzo, Louis, Marc Jacobs dan Sephora, Thomas Pink, Emilio Pucci, Fendi, DKNY, dan La Samaritaine juga diintegrasikan ke dalam LVMH. Mulai tahun 1998 hingga 2001, Arnault berinvestasi pada sejumlah perusahaan teknologi. Grup Arnault juga berinvestasi di Netflix pada tahun 1999. Pada tahun 2007, Blue Capital mengumumkan bahwa Arnault memiliki saham 10,69% saham Carrefour bersama Colony Capital. Keluarga Arnault juga pernah menyumbangkan 200 juta euro untuk membantu perbaikan Katedral Notre Dame pasca terjadinya kebakaran. Dengan pengaruh dan kepemilikannya di sejumlah besar pasar mode, majalah Forbes menetapkan Bernard Arnault and Family sebagai orang terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai 206,2 bilion US dollar atau sekitar 3.292 triliun rupiah. Demikian informasi mengenai orang-orang terkaya di dunia versi majalah Forbes kali ini. Sampai jumpa di informasi-informasi menarik lainnya di Tahu nggak sih?